Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang bisa menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Aceh. Saudara, pendidikan di Aceh saat ini menghadapi tantangan serius, terutama di tengah bencana banjir yang sedang kita hadapi ini. Merusak sekolah, mengganggu proses belajar mengajar, dan mempengaruhi kondisi psikologis serta siswa dan juga guru. Menjaga layanan pendidikan melalui sekolah darurat, kemudian juga pembelajaran adaptif dan dukungan psikososial. Agar kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah krisis, saat ini kita akan membahas seperti apa menjaga harapan siswa SMA di tengah bencana banjir saat ini. Bersama dengan saya di studio, kita akan membahas menjaga harapan siswa di tengah banjir Aceh dengan Kabid SMA dan PKLK Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dinas Pendidikan Aceh. Saya bersama dengan Bapak Syarwan Joni. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya panggilnya Pak Syarwan Boleh. Joni. Ya. Pak Syarwan gitu ya, lebih biasa dipanggil Pak. Biasa dipanggil Pak Syarwan. Pak Syarwan, baik. Pak Syarwan, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya kondisi di wilayah terdampak bencana di Aceh, kalau pemerintah kan mencatat ada 18 kabupaten kota yang terdampak Pak ya. Seberapa besar Pak dampak terhadap aktivitas belajar mengajar saat ini, terutama di wilayah terdampak banjir ini? Baik, kita ketahui bersama per tanggal 25 sampai dengan 27 November itu terjadi musibah hidrometeorologi yang luar biasa yang memang hari ini telah menghasilkan berbagai dampak kerugian. Dari salah satunya adalah di sektor pendidikan, di mana kita ketahui bersama ada sesuai dengan gerak cepat Gubernur Aceh Bapak Mualim pada saat itu menetapkan keadaan tanggap darurat pertama dan terdeteksi bahwa ada 18 kabupaten kota yang di dalamnya setiap kabupaten kota ini kita ketahui terdapat satuan pendidikan. Mulai dari pendidikan PAUD, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah. Begitu juga dengan yang dimaksud tadi bahwa ada SMA yang terdapat di 18 kabupaten kota. Terkait dengan berbagai tingkatan dan kategori luas dampak yang ditimbulkan dari hidrometeorologi ini, kita lihat bahwa salah satu daerah yang paling parah itu adalah di Aceh Tamiang. Di sana terdapat khusus, kita tidak ingin memisah-misahkan ketika kita bicara terkait dengan satuan pendidikan, tetapi yang memang langsung di bawah kewenangan dan terdata langsung oleh kami yang mempunyai komunikasi langsung itu untuk jenjang SMA dan SMK dan SLB. Untuk Aceh Tamiang salah satunya adalah itu dari 38 satuan pendidikan itu untuk SMA, SMK, SLB itu hanya 6 satuan pendidikan yang dampak ringan, yang selebihnya adalah dampak berat, dampak sedang dan dampak berat. Tentunya ini membawa dampak terhadap proses pendidikan yang ada di Aceh Tamiang khususnya untuk menengah ke atas. Begitu juga untuk pendidikan dasar yang ada, ya, pendidikan dasar. Begitu juga yang terjadi dan dialami oleh wilayah-wilayah timur pesisir seperti Aceh Timur, ya, kemudian sebahagian kecil Kota Langsa, kemudian Aceh Utara dan pedalaman. Begitu juga kabupaten wilayah tengah, yaitu juga yang mengalami akibat dari longsor dan putus transportasi. Tentunya ini juga berdampak berat, berdampak parah terhadap keberlanjutan pendidikan. Tapi alhamdulillah secara beransur-ansur dengan gerak cepat yang telah dilakukan oleh posko pengendalian dan tanggap darurat yang dibentuk oleh Bapak Gubernur,
pada saat itu, dan begitu juga kami sesuai dengan kewenangan dan tugas serta fungsi masing-masing, kami juga membentuk posko tanggap darurat secara pelan-pelan, dan alhamdulillah sesuai dengan keterjangkauan yang kita lakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Alhamdulillah tahapan sekarang ini dari yang berat sudah memasuki tahap sedang, yang sedang sudah memasuki tahap ringan sudah memasuki tahap pemulihan. Sehingga proses pembelajaran sebagaimana kita ketahui, yang terjadinya musibah itu adalah di akhir semester tahun pelajaran 2025-2026, yang notabene seluruh siswa atau seluruh sekolah pada akhir semester lalu tidak sempat membuat ujian pada saat itu. Kemudian berangsur-angsur di Desember dan Januari kita lakukan pemulihan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan bantuan oleh negara, kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara berangsur-angsur. Kita bertekad pada tanggal 5 Januari 2026 sebagaimana hari pertama masuk sekolah itu, alhamdulillah 50-70% kondisi proses pembelajaran itu berjalan, walaupun belum pembelajaran sebagaimana mestinya, tapi pembelajaran dalam kondisi menyesuaikan. Ya. Artinya kalau secara data untuk SMA itu atau PKLK itu di seluruh 18 daerah terdampak itu ada berapa banyak SMA yang terdampak itu, Pak? Terdampak dengan kategori ringan, kemudian sedang dan berat itu ada sekitar 181 SMA, SMK dan SLB dengan berbagai kategori mulai dari ringan, berat dan sedang dan berat seperti itu. 180-an, Pak ya? 180-an. Dari ringan sampai rusak berat itu. Iya, itu setingkat dengan SMA dan SLB gitu. Iya, betul. Oke, baik. Pak, nah kita akan ingin tahu juga dengan proses pemulihan yang berjalan sekarang, ini kan menghadapi juga di ujian nasional nanti, Pak ya. Bagaimana kesiapan sekolah-sekolah di daerah terdampak bencana. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Sekarang kita jeda dulu. Yep. Baik, sudah, nanti kita akan bahas informasi aktual terkait dengan itu setelah kita jeda. Tetap bersama kami. Saudara, kita lanjut kembali Sapa Aceh di segmen kedua kita, menjaga harapan siswa di tengah banjir Aceh. Karena ini penting, satuan pendidikan menjadi salah satu aspek yang terdampak bencana yang paling parah di Aceh, Pak Syahwan. Tadi kita ada 181 sekolah SMA dan SLB, PKLK yang terdampak banjir. Dan kalau saat ini bisa digambarkan, Pak, ini kan teman-teman kita nih siswa akan menghadapi ujian nanti, dan bagaimana saat kondisi saat ini, apakah sudah 100% sekolah-sekolah ini sudah mulai belajar kembali, atau memang ada sekolah yang memang terpaksa menghentikan sama sekali proses belajar mengajar karena dari kerusakan yang cukup parah, tidak ada sarana lain untuk belajar, siswanya tidak ada lagi fasilitas untuk belajar. Itu seperti apa kondisinya, Pak Syahwan? Baik, terkait dengan jumlah dampak yang bencana, yaitu sebesar 181 satuan pendidikan baik dari tingkat SMA, SMK maupun SLB, secara berangsur-angsur kondisinya sudah dalam tahap pemulihan. Dan per 5 Januari itu kita tinggal 56 sekolah lagi
5 Januari kemarin kita tinggal 56 sekolah lagi yang memang masih berkategori rusak berat dan harus dilakukan skema pembelajaran dengan kelas darurat. Sedangkan yang sisanya itu adalah sekolah sudah melakukan proses pemulihan secara mandiri dan memanfaatkan pendekatan-pendekatan serta skema-skema yang ada. Contoh dengan memanfaatkan sistem saling asih, saling asuh dengan saling peduli satu sama lain dengan gotong royong. Sehingga kita kenal kemarin dengan adanya satu program gerakan bersama yaitu Disdik Semegli. Jadi kemarin kita sekolah yang tidak terdampak, khususnya seperti wilayah Barat Selatan itu tidak terlalu terdampak seperti di Abdiya. Abdiya hampir 100% sekolah tidak terdampak, itu mereka bergotong royong ke Nagan Raya bersama-sama melakukan pemulihan di sana, memulai dari pembersihkan lumpur dan seterusnya. Begitu juga yang sebaliknya di daerah Subulu Salam, mereka bersama-sama ke Singkil melakukan hal yang sama dan seterusnya. Begitu juga dengan secara bergerak bersama kami lakukan pemulihan kepada daerah yang terdampak parah, yaitu di Aceh Tamiang. Itu sampai beberapa tahapan yang kita lakukan, mulai dari tim yang dibentuk oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Kita lakukan survei awal dan secara terus-menerus berkala, terstruktur dan terukur. Alhamdulillah pada tanggal 5 Januari itu Bapak Menteri hadir langsung di SMA 4 Kejuruan Muda. Pak Menteri meluncing pelaksanaan pembelajaran hari pertama semester 2 meskipun dalam keadaan darurat pada saat itu. Ini menandakan bahwa semangat untuk pulih dari pasca bencana itu besar, dan secara hitungan fisik dan kalkulasi fisik hari ini hanya tinggal beberapa sekolah lagi sedang yang masih mengalami proses pembelajaran melalui kelas darurat. Contohnya di SMA 2 Merdu. Nah, itu masih menggunakan kelas darurat. Kemudian di beberapa di daerah yang lain seperti di SMA 19 Pame, itu juga masih menggunakan kelas darurat. Begitu juga di beberapa titik yang lain. Sehingga semangat untuk memulihkan proses pembelajaran ini tetap terus berlanjut, dan tinggal 18 satuan pendidikan yang memang rusak berat, dan mungkin saya nanti mungkin data akan kami koreksi kembali sekitar 12 sampai 18. 12 sampai 18 satuan pendidikan yang memang rusak berat dan harus dibangun kembali. Bangun kembali. Kami sempat pantau di SMA 2 Merdu, Pak. Itu kan endapan lumpur sampai 5 meter bahkan. Hanya tinggal atap gitu, dan mereka belajar di kelas-kelas yang masih tersisa lumpur sedikit atau di bawah pohon gitu. Dan mungkin ini masuk dalam 12 atau 18 sekolah yang sekolah rusak tadi, Pak, ya. Memang tidak mungkin sepertinya harus menyingkirkan endapan lumpur ya, tetapi kita nggak tahu jangka panjang bagaimana. Tapi jadi pertanyaan juga adalah bagaimana metode pembelajaran mereka, Pak, di kondisi darurat, di kelas-kelas darurat saat ini, di mana mereka bisa belajar gitu, di bawah pohon kah, di dalam sekolah gitu. Kalau sekarang mungkin sudah dibangun kelas-kelas darurat, Pak, ya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada metode khusus pembelajaran yang diterapkan kepada adik-adik yang di sekolah yang sangat rusak berat ini gitu, Pak? Khusus untuk kita ada 3 kategori ini. Untuk sekolah yang memang hanya mengalami perusakan fisik, tetapi warga tidak terdampak berat, itu saya kira tidak ada persoalan. Artinya mereka bisa melakukan pelaksanaan pembelajaran dengan secara double shift. Ketika memang fisiknya tidak mendukung dalam masa tanggap darurat sebelumnya. Kemudian dalam kondisi masyarakat terdampak, sekolah terdampak. Masyarakat terdampak dan sekolah juga terdampak. Tetapi terdampaknya juga dalam kategori sedang. Ini kita lakukan proses pembelajaran secara bertahap dan dilakukan, dan di sini pada kategori sekolah yang sedang biasanya
juga merusak infrastruktur daya sarana yang lain termasuk mobiler dan lain-lain. Sehingga kami kemarin coba melakukan pendekatan dengan skema pendekatan, yaitu melakukan permohonan penggunaan relaksasi penggunaan dana BOS yang reguler, karena kita ketahui semua sekolah kan menerima dana BOS. Jadi penggunaan, karena dalam juknis BOS itu sangat diikat penggunaan penggunaan anggaran untuk rehab. Sementara ada sekolah yang memang membutuhkan rehab yang sangat berat seperti itu. Maka kami lakukan, dan alhamdulillah Bapak Menteri melalui Bapak Dirjen itu menyetujui dan menyurati langsung bahwa disetujui dengan catatan terutama ada perhitungan oleh pihak APIP seperti itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan terakhir ini secara bertahap kebutuhan-kebutuhan mendesak terkait dengan infrastruktur yang mungkin bisa kita laksanakan dan kita penuhi dengan dana BOS itu bisa kita laksanakan. Kemudian ada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahapan sekolah di mana satuan pendidikan yang mengalami rusak berat dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya salah satunya di SMA 2 Merdu yang kita ketahui secara bersama. Kita sudah lakukan pendekatan, artinya pendataan di situ terdapat 30-40% juga guru yang ada di SMA 2 Merdu itu juga mengalami musibah. Korban juga. Korban juga, sehingga kita tidak bisa berharap banyak dengan mereka. Tentunya ini kita lakukan pola pembelajaran dengan tanggap darurat, yaitu dengan pola SPAB. Satuan Pendidikan Aman Bencana di sana punya kurikulum yang tersendiri, yaitu dengan pendekatan trauma healing, dengan pendekatan seperti itu. Kemudian secara beransur-ansur tahapan pendidikan yang kita berikan adalah kepada mereka anak-anak yang sudah pada saat itu siap untuk belajar. Kita mengejar pada tanggal 5 Januari, pada saat itu SMA 2 Merdu belum siap, tetapi pada saat ini 60-70% anak-anak sudah siap untuk belajar dan proses pembelajaran sudah berjalan, tapi masih tetap menggunakan pendekatan penyesuaian metode-metodenya. Berhubungan dengan kegiatan ujian yang mungkin tidak lama lagi, khususnya untuk siswa kelas 12 ini. Iya, betul. Nah, memang kelas 12 kita melihat pada beberapa sekolah yang mengalami dampak berat, baik itu dari sarana sekolah, begitu juga lingkungan masyarakat sekitar. Tentunya harus ada pendekatan-pendekatan secara khusus yang kita lakukan dengan metode pembelajaran yang selama ini kita lakukan melalui pendekatan dan bimbingan kepada guru-guru kelas 3 seperti itu. Dan kita juga sedang akan mencoba untuk melakukan pendekatan melalui guru pendamping dari sekolah-sekolah yang tidak terdampak. Tetapi dengan catatan seperti misalnya guru kunjung. Tetapi kita karena ini memang tidak ada skema khusus terkait dengan penyediaan dukungan, maka kita ambil dari daerah setempat saja. Contoh seperti dari SMA 1 Merdu. Nah, jadi ada beberapa sekolah, ada beberapa guru yang kami nilai kompeten, dan itu dikendalikan dikoordinir di bawah Kacapdin untuk bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak yang hari ini yang sebentar lagi akan mengikuti ujian. Oke, baik. Pak Syarwan, kita jeda dulu kembali, Pak. Nanti kita kembali lanjutkan, dan saudara, Sapa Aceh akan kembali lagi di segmen terakhir nanti. Tetap bersama kami dan kita masih bahas soal bagaimana menjaga harapan siswa di tengah bencana ini. Tetap bersama dengan kami. Oke, saudara, kita kembali lagi di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Pak Syarwan Joni dan kita masih membahas menjaga harapan siswa di tengah banjir Aceh. Seperti yang kita tahu bahwa
adik-adik kita ini di tingkat SMA atau di satuan pendidikan lainnya sedang belajar, baik itu di bulan puasa ini, dan mereka juga akan menghadapi ujian nasional, Pak, ya, di mungkin pertengahan tahun, Pak. Di bulan berapa itu, Pak? Bisa. Kalau untuk ujian nasional yang itu disebut sekarang asesmen nasional, itu untuk SD itu di bulan April. SD, SMP itu maaf kami koreksi, kalau di SMP itu di bulan April, sedangkan di SD itu bulan Mei, sedangkan SMA itu di bulan November. Bulan November nanti. November. Tapi persiapan, karena ini kan di tengah bencana ini semua dalam proses pemulihan, Pak, ya, termasuk pemulihan infrastruktur sekolah. Tapi sebelum sampai di situ, Pak, mungkin sedikit ini bisa Bapak cerita bagaimana belajar di bulan Ramadan ini, Pak, di tengah-tengah bencana seperti ini, di tengah keterbatasan, tapi siswa kita juga mereka harus tetap belajar dengan sekolah darurat, dengan kondisi yang sekarang gitu, Pak Syarwan, seperti apa? Baik, dalam rangka pemulihan sebagaimana yang kita ketahui secara estafet dan secara berkesinambungan, terukur dan terstruktur dan terukur, terus kita capai capaian-capaiannya, baik itu dari sisi mandiri sebagaimana dikatakan tadi program Disdik Semulai, kemudian melakukan pendekatan skema dengan relaksasi penggunaan dana BOS, begitu juga menggunakan beberapa skema-skema pendekatan-pendekatan yang lainnya. Kemudian kita coba terus mendata secara akurat pendataan yang baik itu dampak rusak daripada bencana yang ditimbulkan maupun dalam keadaan seyogyanya dampak keadaan secara utuh dari satuan pendidikan khusus dengan kewenangan SMA, SMK dan SLB. Alhamdulillah Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Impres nomor 7-nya tentang program PHTC, program hasil terbaik cepat, ada di sana ada program revitalisasi. Jadi khususnya untuk Aceh, di samping ada revitalisasi adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan itu. Untuk Aceh itu ada beberapa skema, ada skema reguler dan ada skema yang kebencanaan. Jadi kita ambil pendekatan secara skema kebencanaan, dan alhamdulillah kita kemarin sudah lebih 231 sekolah yang terdampak bencana, baik itu sedang maupun berat dan ringan, dan juga termasuk yang reguler. Ini sudah melakukan tahapan perhitungan, pendataan, dan sudah dalam tahapan MOU dengan pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah kalau dari sisi infrastruktur kita tidak terlalu khawatir, secara bertahap itu akan terselesaikan. Ya, kemudian dari daya dukung yang lain, contohnya dengan menggunakan pengadaan dari RP3P itu, contoh dengan school kit, penggunaan school kit dan yang lain-lain itu secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kita prioritaskan dulu untuk daerah-daerah yang memang yang sangat menjadi prioritas yang utama. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran hari ini, sebagaimana kita katakan, kita tidak pernah kurang dengan apa yang sudah kita lakukan, karena kita ketahui hari ini kan pendidikan kita juga tidak dalam keadaan yang baik-baik. Artinya capaian kita masih belum dalam keadaan menggembirakan. Terlebih lagi dengan pasca bencana ini, tentunya ada kerja keras, kerja serius, kerja target yang harus kita lakukan secara terukur agar agar kita tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Artinya, alhamdulillah gerbang awal kita bisa melakukan dengan baik. Ketika kita ditetapkan oleh pemerintah 5 Januari adalah hari pertama belajar, kita bisa lakukan itu. Meskipun kondisinya tidak 100%. Kemudian hari ini tantangannya siswa memperoleh hasil belajar pada semester 1. Alhamdulillah ini juga sudah kita lakukan, dan kita yakini dan kita bisa klaim bahwa untuk 100% semua sekolah sudah memperoleh nilai, meskipun nilai itu belum semuanya dibagikan dalam bentuk print out, tapi masih dalam bentuk file, karena kita ketahui di akhir semester di sana terjadi bencana.
Jadi tahapan sebagaimana yang dilakukan oleh satuan pendidikan di provinsi lain kita juga lakukan agar kita tidak tertinggal, dan ini merupakan salah satu pemenuhan harapan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kemudian khususnya kepada sekolah, kepada siswa yang kelas 12, mereka yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah dengan masa kondisi hari ini seperti ini, dan mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya ini juga sudah kita persiapkan dengan melalui skema adalah jalur SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini kita fasilitasi anak-anak yang sebelumnya sertifikatnya hilang tetapi tercatat dan terakurasi dari Bappenas, Badan Pusat Prestasi Nasional, itu kita print out ulang. Jadi kita fasilitasi anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya untuk membekali persiapan anak-anak kita untuk memasuki perguruan tinggi melalui SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes dengan berbasis UTBK, itu juga kita lakukan. Dan alhamdulillah tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 kita kemarin tanpa kecuali, maupun anak-anak berdampak tidak berdampak, wilayah berdampak tidak berdampak, kita ajak, ayo kalian bisa, kita ikut tryout. Jadi tryout dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh, yaitu tryout gratis yang dilakukan, mereka cukup dengan bermodal handphone Android, dan kita lakukan secara bertahap, punya waktu empat fase, empat sesi kita lakukan, dan alhamdulillah. Dan yang salah satu mengembirakan, kita lihat Aceh Tamiang ketika kita ranking peringkat 1 sampai peringkat 23 kabupaten kota, mereka berada di peringkat keempat. Nah, ini kan menandakan juga bahwa semangat belajar mereka masih dalam kondisi baik, masih tumbuh ya. Sehingga mudah-mudahan dengan semangat yang ada ini, kita pemerintah, kita Bapak Ibu para pengelola dan penanggung jawab pendidikan bisa mengambil kesempatan ini untuk tidak menyia-nyiakan kemauan dan kesempatan anak-anak ini, sehingga harapan anak-anak bisa pulih dengan baik. Dan terakhir, pada saat ini kita juga mengikuti surat edaran bersama 3 menteri, yaitu yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari kemarin, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bulan suci Ramadan. Dan kita mengikuti kalender pendidikan yang ada di nasional, juga kalender pendidikan yang ada di Aceh yang diberlakukan baik untuk sekolah maupun madrasah. Jadi hari ini 23 Februari adalah hari pertama, dan kita tidak membatasi mana anak yang berdampak, tidak berdampak, semua kita ajak untuk pembelajaran. Tetapi secara teknis kita kembalikan ke sekolah. Menurut pantauan, dan pada pukul 20 nanti kami akan menerima laporan hasil survei untuk kondisi pembelajaran di bulan suci Ramadan ini. Perlu kami tekankan, kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini adalah sebuah ibadah ruhani, di mana kejiwaan, keikhlasan anak-anak itu, kemudian langsung ibadah antara makhluk dengan Khalik. Kita jabarkan di sini anak-anak secara surat edaran menteri bersama, itu tidak menekankan dari sisi potensi akademik, tapi bagaimana anak-anak itu bisa diadaptifkan secara adab, karakternya. Lalu kita terapkan juga, dan kita terbitkan ini. Kita ada terbitkan surat edaran terkait dengan jadwalnya yang sudah. Yang penting anak-anak bisa melaksanakan satu hari. Jadwalnya mengikuti jadwal nasional, mulai belajar tanggal 23 Februari sampai dengan 14 Maret. Durasi pembelajaran pukul 8 sampai dengan pukul 12.20 sampai melaksanakan sholat zuhur berjamaah bagi anak-anak yang tidak berdampak. Bagi yang berdampak bagaimana? Tentunya kan pertanyaan lagi, apakah mereka tidak belajar? Mereka belajar. Ini pendekatannya kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Tetapi kita bekali mereka dengan jurnal. Nah, ini jurnal ini kami inspirasikan dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu tentang pembentukan
7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Jadi dalam Ramadan ini kita terapkan dengan skema pendekatan bahasa Aceh 7 pebiasa anak Aceh mutuah ngan muadab. Jadi mulai bagaimana, lalu kalau anak-anak tidak bisa belajar secara berkelompok, mereka bisa belajar secara mandiri, bisa mengendalikan diri, menyesuaikan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Siap. Saya kira demikian Ya. kegiatan dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Satu lagi pesannya, ada program yang hebat di sini, yaitu program Ramadan Sumegli. Ramadan Sumegli ini kami jadwalkan seluruh anak-anak di bawah koordinir guru, di bawah koordinir kepala sekolah, itu membentuk grup kecil ataupun besar sesuai dengan kondisi yang masing-masing untuk kembali bergotong royong membersihkan daerah Menasah, masjid dan daerah-daerah terdampak bencana. Baik. Kita kembalikan lagi seperti itu. Oke. Pak Syarwan Joni, terima kasih Pak Ya, karena ya. waktu kita, tapi kita berharap memang proses pemulihan ini terus Bisa. berjalan dengan baik ya, supaya adik-adik kita ini bisa belajar dengan nyaman dan kembali lagi pulih seperti sedia Ya. kala. Walaupun di tengah keterbatasan saat Ya, ini benar. Pak Syarwan Joni. Baik. Dan saudara, demikian dialog Sapa Aceh untuk kali ini. Kita bahas tadi menjaga harapan siswa di tengah banjir. Ini merupakan sebuah tantangan tentu saja, karena kita melihat mereka harus belajar di tengah keterbatasan, tapi semangat mereka untuk tetap bisa belajar, untuk bisa menghadapi masa depan itu juga jauh lebih penting untuk meraih masa depan mereka. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap minggunya. Terima kasih saudara, Anda sudah menyaksikan program Sapa Aceh kali ini. Saya Mustajab dan juga tim yang bertugas sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.